Yo, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Beats and Bob Stay Live yang episode ketiga. Malam ini kita akan ngobrol bareng sama salah satu temen kita yang memang baru aja ngeluarin albumnya yang berjudul Facing Faces. Halo, halo. Woi, halo. Halo, halo, halo. Hey, Apa Mamen. kabar, Mas? Raja Sah. Halo Sultan gue. Apa kabar? Baik, Mas. Baik, baik, baik. Apa kabar, Mas Edward? Sehat, Prince? Sehat, Mas. Gimana, Mas Edward? Sehat, Mas? Sehat. Oke, sehat dong. Aman, 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 aman. Ngapain aja, Alright. Prince? Udah udah mulai menemukan jalan buntu, Prince, sampai di rooftop segala tuh. Nggak, gue sesekali gue ke atas gitu. Jadi bukan hanya untuk olahraga doang, tapi apa ya? Merasakan matahari sih. Karena gimana ya? Karena mungkin efek self quarantine itu jadi lu pengennya, bukan pengennya sih, kayak secara natural lu tuh diem di dalam kamar gitu loh. Jadi sesekali gue ke atas untuk ya udah kayak ngelihat langit aja udah. Itu tuh kayaknya anu ya, best spot di tempat tinggalmu ya. Iya, best spot sih. Itu favorit gue sih. Itu tempat pencarian inspirasimu di situ ya kayaknya ya. Iya, betul. Karena kalau di kamar mulu mumet juga lama-lama. Ketemunya tembok, boy. Pusing lama-lama. Prince, Yuk, gimana congrats Mas? ya. Album Thank you banget Mas. udah Thank you udah so much. jadi Udah jadi. setelah eh apa berbulan-bulan yang kamu ceritakan terakhir setelah kita berpetualang itu pada waktu Ya, itu. yoi. Akhirnya jadi juga. Akhirnya Mas. Akhirnya. Terus gimana hasilnya sampai sekarang? Cukup memuaskan kah? Oh, sangat memuaskan Mas. Sangat memuaskan. Prosesnya 1,5 tahun dan apa ya? It's been through light and day. Um, udah apa ya? Udah melewati banyak banget proses ya. Dari frustasi, dari senang terus frustasi lagi, but feedbacknya sangat baik berasa keluar. The numbers are going up pretty fast, jadi gue sangat sangat puas sih. So ya. Oke, 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 oke. Tapi anu ya, itu tuh aduh, kalau aku jujur ya Prince ya, dari pertama kali kenal Gimana? kamu sampai Ya. sekarang, aku tuh kalau dengerin lagumu Mhm. itu Ya. di jalan nyetir gitu, nyetir ya. Itu tuh Iya Mas. eh sekilasnya ya udah lagu lewat aja gitu. Tapi Oke. aku tuh baru notice waktu kamu dulu itu pertama kali ngenalin Stolen itu loh. Ingat nggak? Iya. Ah, Waktu yang kita nongkrong di Bandung, yang di kamar bareng sama Petra. iya, betul 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 ya. Nah, itu kamu ngenalin lagu Stolen sebelum muncul besoknya. Iya. Itu emang lagumu tuh cuman lagumu itu bener-bener kalau dengerin pakai apa earphone atau headset gitu dalam banget ya. Ambience terus abis gitu eh lirik-lirik kayak gitu-gitu udah gokil. Enak banget Prince, asli. Dan itu aku mencoba jadi waktu aku notice aku harus mendengarkan dengan menggunakan headset karena pada waktu itu Mhm. kan kamu nunjukinnya pakai headset kan. Iya. Ah. Ya, nah aku ini mencoba melakukan itu di album Facing Facesmu Oke. gitu. Gimana tuh Mas? Wah, gulung-gulung aku Prince. Berguling-guling aku di kasur.
Artinya itu enak atau nggak enak tuh mas? Guling-guling sampai kayak, Oh, aduh, enak banget, enak. Prince. Happy lah. Aku happy banget sih. Happy banget sih. Enak nih, Prince. Beneran. Thank you mas. Lagu-lagunya itu eh ya, kacamataku ya. Ya, Yang paling sering tak putar ulang itu ya Stolen. Stolen itu Brand Boss, Prince. Dia udah 5 kota boy aku dengerin ya. iya, iya, iya. Brand Boss jadinya. Terus habis gitu si Fireflies sih. Fireflies, Facing Faces juga oke banget. Oke, thank you mas. Gue Remember Me. Remember remember. Me. Iya, iya, iya. Itu Brand Boss semua sih. Wah gila, membius. Gue Membius. gue selalu ini sih, selalu memperhatikan detail-detail kecil sih, walaupun mungkin yang gue yakin setiap musisi juga seperti itu sih. Apa ya, detail-detail yang mungkin bisa dibilang kalau kalau misalnya didengar di speaker aktif doang tuh kayak kurang terasa, tapi pada saat lu pakai headphone atau lu pakai headset, lu bisa dapat apa ya, the whole experience, dalam artian Iya. ambience-nya, apa ya, unsur-unsur kecil dari vocal chops, dari gitar. Gue sangat memperhatikan itu sih. Gue se-BM itu sebenarnya. Produser gue sampai kayak Iya, kadang Prince. kayak, Sen, ini Betul, tuh betul nggak sih sekali. bro? Aku merasakan itu. Asli. Ada beberapa anak-anak kantor yang gue kasih denger gitu ya. Ya, Lagumu gitu. ya, Terus mereka bilang, "Enak, Mas," gitu. "Enak apa nggak enak?" Aku bilang gitu. "Enak, Mas. Coba pakai headset deh." Gitu. Lebih enak lagi, Mas, ternyata. Gitu. Jadi mereka nggak notice kan. Ya mungkin karena speaker apa segala macam kan, ya, kalau pakai eh, yang biasa kan ya nggak kedengeran juga gitu kan, detail-detailnya gitu kan. ya, Kalau misalkan pakai headset, ternyata yang lainnya pada keluar semua nih. iya, Magic-magic yang ada di dalam lagunya. iya, iya, iya. Cakep sih, cakep Prince. Pasti sih. Harus harus pakai headset biar Tapi dapet itu full kamu experience. memang munculinnya pelan-pelan ya. Jadi waktu itu kan Stolen dulu kan. Iya, Setelah betul. Stolen, apa Fireflies kalau nggak salah ya. Remember Me dulu, Mas. Kenapa? Setelah Stolen ke Remember Me, pas setelah Remember Me ke Fireflies, Fireflies ke Queen, Queen langsung album gitu. Oh langsung album. Iya. Aku tuh paling ingat itu kalau misalkan kamu pas dulu itu Jackson ya Remember Me ya. Itu yang paling sering kamu buat Jackson waktu itu. Sama Waktu itu Stolen sih. waktu itu masih masih draft yang Remember Me, jadi belum dibawain gitu. Tapi gue Masih apa? masih draft waktu itu. Jadi gue apa ya, gue pakai buat cek sound aja gitu. Oh. Tuh. Oke 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 oke. Iya. Tapi Prince, Ya. kenapa kamu memilih meluncurkan album itu pada saat pandemi ini gitu? Apakah memang karena ya show must go on aja atau untuk malah kamu punya sesuatu yang kamu berpikir bahwa mungkin ini bisa buat membuat orang untuk saling menguatkan atau malah curing the condition yang sedang kita alami bersama ini atau gimana? Sebenarnya gue sama manajemen tidak merencanakan untuk mengeluarkan album ini dalam saat apa ya, dalam waktu pandemi ini sih sebenarnya. Karena kan kita juga nggak tahu kalau misalnya pandemi ini akan terjadi apa ya, berbarengan dengan mengeluarkan album ini gitu. Karena kita udah punya tanggal sebenarnya, kayak gue sama Iwan udah punya tanggal, kita udah apa ya, kita udah ngeset semuanya, tanggal sekian rilis ini, tanggal sekian rilis ini, tanggal sekian rilis ini, sampai nantinya album. Kebetulan pada saat pandemi ini ya berbarengan gitu sama peluncuran albumnya gitu sih. Dan kalau misalnya dibilang cocok atau enggak, mungkin bisa cocok aja sih, karena the album is all about phases kan, fase-fase yang emang gue lalui secara personal dan gue share gitu. Iya. Sama juga dengan pandemi yang sedang terjadi ini, ya ini cuman fase doang. Dalam artian gue mikirnya ya, ini dalam pandangan gue, ya pandemi ini tuh cuman fase di mana bumi ingin beristirahat gitu Betul loh. betul itu walaupun orang-orang bilangnya bullshit tapi itu beneran kok. Iya. Emang apa? It's true gitu. Exactly ya. Dan ini juga fase di mana kita harus bersabar dan harus apa ya,
kita sebagai manusia harus lebih pintar mencari solusi, harus lebih pintar untuk mencari cara bagaimana kita masih bisa melakukan hal-hal yang bisa kita yang biasa kita lakukan tapi dengan ya kondisi seperti ini gitu loh, dari rumah semuanya gitu. Itu sih. Ini cuman menurut gue ini cuman fase di mana apa ya, alam semesta tuh kayak ngetes kita gitu. Kayak nih gue kasih nih kayak gini, lu kuat apa enggak gitu loh. Lu akan bersatu apa enggak sebagai manusia gitu. Apa yang bakal lu lakukan kalau misalnya lu apa ya, berada dalam kondisi seperti ini gitu. Gitu sih korelasinya. Tapi sebenarnya kebetulan. Tapi memang harus saling menguatkan ya. Jadi kayak di ini loh, pandemi ini tuh satu hal yang aku lihat itu kayaknya kita harus belajar ikhlas sih. Iya. Ikhlas terus ya fight together. Terus ya kita semua susah ya, kita semua susah. Ya. Terus ketika kita semua ngerasain susah dengan tipikalnya sendiri-sendiri ya. Cuman kita harus masih ingat gitu loh, kayak di atas nasi itu masih ada telur, di atas telur masih ada kecapnya, di atas kecap masih ada kerupuknya. Jadi yang dimana apa ya, di atas kalau kita susah tuh masih banyak orang yang lebih susah lagi kan gitu loh. Iya. Tapi analoginya kayak itu gitu sih. Kayaknya lu lapar nih Mas. Aku udah makan duluan boy tadi boy, ya yang tak ucapin itu. Makananku barusan. Aku makan dulu tadi sebelum ngomong sama kamu, karena aku feeling bakal panjang obrolannya. Sama Mas, gue juga udah makan prepare. Gitu. Ya memang itu sih. Memang apa ya? Kayak kita nggak bisa menolak apa yang terjadi sekarang gitu kan. Tapi ya udahlah. Bahasa Jawanya ya dilakoni aja gitu loh. Iya, dihadapi aja. Nggak boleh patah semangat ya. Itu aja sih. Iya. Dan ini sih Mas, gue apa ya, dari pandemi ini gue apa ya? Gue sebenarnya udah tahu sih, dan mungkin semua orang juga udah tahu, tapi bukan tahu sih, menyadari hal ini. Tapi dengan adanya pandemi ini kayak lebih di-emphasize dalam artian ya manusia cuma bisa berencana gitu. Sisanya ya manusia cuma bisa berencana. Oh iya ya. Gitu, dan sisanya pasti itu. Kita yang memutus ya lo boleh atau enggak gitu loh. Ya udah, lo kalau misalnya dengan kondisi seperti ini ya lu diem di rumah, gitu. Lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Berhasil atau enggaknya itu memang tetap apa kata yang di atas. Ya. Iya kan? Dan ini Mas, terakhir kita ngobrol. Terakhir tuh kita ngobrol-ngobrol kayak gini tuh ada itu loh. Ada apa? Yang rasa-rasa buah itu loh waktu itu. Masih ingat terus? Masih ingat tuh Mas. Jadi pengen nih kayaknya sekarang enak. Iya. Berapa kali kita waktu itu ya? Di Bali paling lucu sih ya. Itu karena rame-ramean. Nama yang di Jogja boy. Iya, di Bali kan kota terakhir sama adiknya Petra. Lanjut. Ini sih Mas, value yang bukan value ya, maksudnya bisa dibilang privilege yang emang manusia punya tapi kita sering take it for granted sih. Sesimpel kita berinteraksi sama manusia lain gitu loh, dimana kita hangout di kopi bar, terus namanya, kita melakukan kita nonton konser deh gitu. Sesimpel itu, maksudnya gue tuh kayak dari kemarin tuh mikir kayak gue nggak muluk-muluk deh, gue cuman pengen ke kopi bar, terus gue pengen ngopi di situ, gitu doang sebenarnya Mas gitu. Tapi maksudnya nggak bisa gitu melakukan hal sesimpel itu. Dan gue baru mikir kita tuh privilege, kita tuh apa ya, privilege banget menjadi manusia. Kita punya hal-hal yang emang sebenarnya membahagiakan kita, cuman kita tidak memerhatikan hal itu. Kita tidak apa ya, sampai pada saat pandemi ini kayak baru disadarin, nah lo ini hal simpel aja lo nggak bisa lakuin gitu. Iya. Benar. Digampar secara halus juga sih sebenarnya kita ya. Iya, betul Mas. Lo selama karantina apa? Aku Iya. Ya ini Prince, seperti yang kamu lihat ya.
sekarang. Begini-begini aja. Soalnya kan jadi kalau kalau gue mau cerita sedikit sih, kalau misalkan ya gue sehari-hari kan memang kerjaan gue per eventan ya, per eventan terus em, klien juga udah pada pending kayak gitu-gitu, terus nggak ada Ya. kerjaan. Cuman ini kan Beach and Bob kan memang sebetulnya kayak bayi yang memang aku lahirin baru ya, baru baru akhir tahun lalu sih sebetulnya tak lahirin. Terus tahun ini udah punya planning cukup banyak segala macam, bikin Nice. ini, bikin itu gitu kan. Segala Mm-mm. macam eh terus keadaan seperti ini ya, ya kayak apa ya? Kita dilatih untuk berpikir gimana caranya ketika kamu dikasih suatu keadaan yang memang ya harus begini adanya gitu. Begitu kan? Jadi akhirnya Iya, ya mikir aja kita mau ngapain nih mikir aja. Cuman iya, memang iya. keadaan-keadaan kayak gini nih, keadaan-keadaan kayak gini nih misalkan kayak gue bikin bikin live sama lu apa segala macam. Itu emang harus harus dari bareng-bareng ya. Kita sama-sama sadar bahwa kita fight together untuk sebuah keadaan ini gitu loh. Dan gua Iya. rasa kita satu frekuensi kan. Jadi ketika ya perform gue juga belum gede gitu. Cuman kita sama-sama saling mau. Sebetulnya kan begitu kan, Prince. Itu aja Iya, sih. betul. Mhm, mhm, Terus mhm, mhm. kalau yang lain-lain ya actually aku cukup menikmati waktu-waktuku dengan anakku. Ya Jadi kamu lebih banyak family. iya banget banget. Which is itu ya kamu tahu sendiri kan waktu itu kita juga pergi berapa lama 10 hari gitu itu Iya. ninggal gitu kan terus habis gitu belum kalau pas yang lain-lain apa segala macam kayak gitu-gitu kan event atau segala Iya. macam udah kalau buat kita kita pekerja yang ada di dunia ini kan aduh family time itu Susah sih. anulah susah susah banget nah ini tuh Iya. kayak eh ya daripada kita mikirin yang nggak enak sih aku mending ngelihat yang ada di depan gitu kan oh aku menyenangkan anakku aja gitu Iya, iya, main iya. sama dia iya nggak sih Iya, 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 iya. kalau dia tidur ya kita kerja tipis-tipis kayak gitu Em, kayak gitu aja sih tapi ya ya mungkin sama ya kalau kamu kan mungkin kamu belum berkeluarga juga gitu ya jadi eh aku ngeliatin kamu kadang-kadang apa itu yang apa random-random yang ada di HP-mu itu loh. Prince, Prince. Oh dia putus. Oke, kita menunggu Prince untuk kembali. Halo Mas, Halo, aman? halo. Udah balik? Udah balik? Udah Mas, aman. Oke. Ya itu, mungkin kan ngelanjut yang tadi loh. Apa? Kayak kamu kan sering sering apa? Ngeliatin random-random apa yang ada di HP-mu itu loh, Prince. Iya Mas. Itu apa sih sebenarnya? Nggak gini, Oh, gua apa ya? Gua nggak ngerti ya. Mungkin orang lain juga seperti ini. Maksudnya pasti semua orang dalam HP-nya tuh spesifiknya dalam galerinya mereka punya kayak foto nggak jelas atau video nggak jelas gitu. Yang sebenarnya nggak ada gunanya gitu. Gue ya ya mikirnya ya. Ya. daripada itu nggak ada tujuannya, mending gue share aja gitu. Kadang gue kalau misalnya kayak lagi di mobil atau gue lagi nonton sesuatu for some reason gue pengen kayak ngedokumentasiin aja gitu walaupun sebenarnya nanti nggak bakal gue post juga tapi gue pikir-pikir lagi ya buat apa gue rekam atau buat apa gue Simpen-simpen foto-foto gitu kan. juga iya gitu sih. Asik. Oke, agak random banget sih itu aku ngelihatnya. Exactly. Makanya namanya Ngapain ya nak? gallery kan mas.
Oke, kita ngobrolin lagi masalah album si Prince. Aku tuh bener-bener penasaran sih sama album-albummu albummu yang kemarin itu. Ya, Aku udah dengerin satu persatu gitu kan. Kenapa sih kok itu tapi kayak gini Prince ya. Aku nggak tahu. Emang itu kayak eh, pengalaman pribadi kamu banget yang ya udah yang ya kayak itu album bener-bener yang cerminan dirimu banget gitu ya. lebih ke experience sih mas, lebih ke pengalaman. Maksudnya, Pengalaman. iya gue yakin, apalagi album pertama ya, album perdana itu, setiap musisi pasti mendapatkan inspirasi dari apa yang dia alami sih. Sebelum dia melihat orang lain, dia melihat keadaan sekitar, dia pasti menceritakan apa yang dia alami dulu. Tapi gue di sini, gue lebih ngefokusin dalam fase-fase. Yaitu fase-fase yang emang gue alami dari dulu, dari gue kecil sampai sekarang gitu. Jadi lebih apa ya? Jadi album Race itu lebih memfokuskan kepada dokumentasi dari fase yang gue alami dulu, di mana gue tidak mengerti mengapa fase itu terjadi sama gue sampai gue mengetahui jawabannya gitu loh. Tapi ada juga beberapa fase yang emang gue gak punya jawabannya. Tapi di beberapa hal, certain things, gue mendapatkan kayak, oh ternyata gue mengalami fase itu dulu agar gue bisa nyampe sini, agar gue bisa berpikiran seperti ini, agar gue bisa mendapatkan mindset seperti ini, gitu loh. Yang ngebentuk kita sebagai manusia sih sebenarnya gitu, gitu mas. Iya. Ya 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 ya. Itu tapi sometimes fase itu kejawabnya juga time will tell ya. Biasanya kan diomonginnya begitu kan ya. Prince? Oh, si Prince menghilang lagi ternyata. Oke, kita kayaknya break sebentar. Apa mau lanjut lagi? Mau lanjut lagi? Lanjut 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 lagi? Halo mas, Oke. sorry HP Eh, gue kal nih. kalau misalkan iya kita sambung lagu lagi gimana? Atau gimana? Halo halo, Halo? iya mas, siap. Mau mau sambung lagu mau disambung lagu dulu? Boleh mas. Sampai gua mau apa? Mau mendinginkan HP gua dulu. Mungkin lagu lagi setelah lagu beres nanti gua join. Oke. Oke. Satu album ya? Banyak. Lama Ya banget mas. wes, satu lagu sambil Oke. nungguin teman-teman ya. Siap. Sampai bertemu nanti mas. Oke, tak tunggu. Oke. Halo Yo, mas. Daman. dah beres? Aman 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 aman. Iya, situ trouble, sini trouble juga. Kampret. Aman aman. Semoga aman ke depannya. Iya, emang ternyata soalnya apa ya? Belajaran, boy. Aku belajar baru gini-gini baru sekarang ini. Iya. Nggak tahu lah mas. Trial and error dulu. Yang penting dimulai dulu gitu. Yo, lu juga pasti begini-begini juga baru kan ya? Iya mas, iya. Ini menurut gua apa ya, something new sih buat musisi ya. Karena dengan adanya live show, dengan adanya live interview dan lain-lain, maksudnya it's a whole new thing, it's a whole new world gitu. Karena apa ya, yang biasanya
ya udah kalau misalnya mau interview ya udah datang ke suatu tempat, interview, orang-orang datang, ngobrol. Kalau mau konser ya udah tinggal datang ke venue, nonton, nothing apa ya. Nggak ada masalah teknisnya kayak gini, tapi ya it's a new thing sih. Iya, Gitu iya, sih. iya. Ini seperti Dan yang emang kamu tadi bilang bahwa bagaimana kalau kita dihadapkan dengan situasi yang begini-begini ya. iya. Emang perlu belajar juga sih kayak gini. Emang perlu banget. Aduh, 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 aduh. Ngobrolin apa Mas ya? Kenapa? Tadi kita lagi ngobrolin apa ya tadi? Iya, Boy. Sampai lupa gue, Boy. Tapi ini ada beberapa pertanyaan yang memang masuk sih. Tadi aku baca-baca waktu pas lagi break itu baca-baca. Ada yang Tuh, Mas? nanya, liriknya Lady itu kapan? Oh, liriknya Lady. Jadi gue sama manajemen sedang mempersiapkan video lirik untuk semua lagu yang ada di album, termasuk Lady juga. It will be out soon, of course. So, untuk sementara, um, mungkin didengar dulu lagunya kali ya. Terus kayak sing-along sedapatnya aja dulu. Iya, 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 iya. Bener, 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 bener. Iya, ini aku baca-baca komen ada Mr. Trolleyman. Ada aku baru baca yang lihat ini yang live ini sekarang ini Prince. Oh, ada Oslo Ibrahim. Halo Mas Oslo. Slow. Mas Oslo mau nggak diajakin live? Slow. Tapi lu project stay at home-nya ngapain aja, Prince? Lagu-lagu gitu kek atau apa kek? Maksudnya kegiatan yang gue lakukan gitu selama karantina bagaimana? Iya, tapi yang lebih ke project atau kalau yang lu lakuin kan pasti makan, tidur, nonton gitu kan. Iya. Gue udah sketching lagu baru sih. Beberapa belum apa ya, gue masih mencoba mencari apa ya, unsur-unsur baru sih, warna-warna baru yang bisa dileburkan dengan ya musik yang udah gue punya sekarang gitu. Just trying new things, bereksperimen dengan sound dan lain-lain sih. Itu sih paling that kind of thing. Ya, new things yang mungkin belum kekejar ya pada waktu itu ya. Tepatnya lebih ini sih Mas, lebih ke untuk apa ya, selanjutnya yang akan gue keluarkan gitu. Oke. Ya, dan ada juga satu hal yang nanti akan gue rilis, apa ya, konsepnya kayak it's a fun thing to do, di mana orang-orang yang emang mungkin belum mendengar album gue secara keseluruhan atau mungkin emang udah denger dan mau coba, konsepnya di mana kayak si orang-orang ini bisa apa membuka suatu website dan mencari arti dari lagu-lagu yang ada album gitu, dan situ ada penjelasan yang lebih komprehensif dan apa ya namanya, mendirect mereka ke lagu yang dijelaskan tersebut gitu sih. It will be released very soon sih, selain video lirik ya. Oh, gitu. video lirik. Ya. Terus ada yang menanyakan juga, nih Apa tuh? permatematikaan income kan terhenti. Sama lah ya. Sama kiri berarti. Sama. Terus lu ngapain? Well, gue akhirnya menggunakan ijazah S1 gue, yaitu hukum. Gue mengerjakan beberapa hal di apa ya, selain musik ya. Gue mengerjakan beberapa hal seperti kontrak perjanjian. Oh, oke. Terlibat. Lu kuliah apa sih dulu? Gue kuliah hukum, Mas. Oh iya ya, lu udah pernah cerita hukum. Iya. Gue kuliah hukum dulu. Iya. Akhirnya jadi kayak gitu, Mas. Berguna ya. Si Pam habis itu ya, habis lulus dia ya. Iya, habis lulus dia. Dia cerita kapan hari ini udah tinggal terakhir. Gue sempat ketemu dia terakhir sama yang lain-lain. Di mana tuh, Mas? Surabaya.
Event juga waktu ya? tahun baru tuh aslinya aku pengen banget nemenin kamu, boy. Oh iya. Tapi gue yakin lu Aku juga ternyata, sibuk sih. aku pas itu ternyata tiba-tiba mendadak akhir tahun meeting di Bandung sama teman-teman buat Ah, program tahun ini I gitu. see, I see. Jadi aku kan sebetulnya kita tergabung di siasat waktu itu ya. Jadi Iya. teman dari satu siasat satu Indonesia pada dikumpulin gitu buat ngobrolin program apa segala macem. Hmm. Tiba-tiba secara mendadak harus ke sana. Padahal aku udah pikir, wah. Jadi waktu itu gue pikir bini gue kerja, terus gue Mhm. pikir kan anak gue titipin nyokap. Gue pikir wah Iya. asik nih di Iya. Sheraton sama Prince, wah ini seru gitu kan. Iya. Ternyata nggak jadi aku. Hah, Iya. next Pada next 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 lah. Nextnya juga nggak. next. Kayak ini pandemi aja belum tahu kan kita kapan berakhir ya kan. Lah Baru iya. ya doang kan bulan Juni kan. Ya. Tapi gue rasa sih ya kok masih lama ya kayaknya ya. Masih lama sih Mas kayaknya. Masih lama. Karena gini Mas, menurut lo nih ya, gue nanya menurut lo ya. Hmm. Bagaimana caranya pemerintahan tahu kalau pandemi ini akan berakhir? Maksudnya kayak kapan? Gimana caranya tahu? Mungkin kalau misalnya kasusnya sudah menurun, tapi kan belum tahu yang di karantina mungkin dia punya Iya, bener. Belum ya, serangan-serangan kompleks. berikutnya. Iya itu dia agak kompleks sih sebenarnya. Kompleks ini, kompleks banget sih. Kayak apa ya? Kayak ya kita ngelawan sesuatu yang gak ada bentuknya ya. Jadi Betul. mau mau diperkirain juga ya bukan pertandingan bola juga, boy. Jadi nggak ngerti. Gak Nggak ada visible. hitung-hitungan. Iya, Iya. nggak visible. Gitu. Ya kita cuma berharap aja sih semua yang ada buat menangani kasus-kasus ini sih itu menangani pandemi ini semua dalam keadaan sehat itu aja sih pikirku Yep. itu. Dan lagian juga kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kan selain kita ya mungkin ngelihat orang yang di bawah aja kali ya kita menolong apa segala macam. Yes itu aja Iya. bisa kita lakuin. Iya. Dengan resources Gitu. kita punya, Iya. dengan kan maksudnya udah banyak juga penggalangan dana dan lain-lain yang untuk Iya, apa ya, benar. buat medik, Teman-teman juga aku Exactly. ngelihat teman-teman juga pada bergerak semua kan. Ya, sudahlah. Itulah yang bisa kita sebagai orang-orang yang bekerja di bidang ini ya cuma bisa melakukan itu aja kan. Iya. Nganggur-nganggur udah habis film berapa, Boy? Lu kan maniak film. Wah, nggak kehitung sih. Tapi dengan Lu udah nyampe drakor ya? Udah nyampe drama nggak, Korea ya? hampir. Tuh Oslo Ibrahim tuh suka banget drakor tuh. Jadi gue kayak agak menarik Siapa? drakor nih. Oslo Ibrahim. Oh, Dia kayak sempat ngomong gitu sama Pam gitu kan. Oh iya drakor gini bla bla bla. Gue kayak bentar, kayak menarik juga sih. Tapi gue belum mulai sih, nggak tahu kenapa. Mungkin gini, kalau misalnya drakor tuh buat gue ya, kayak gue akan suka pada saat gue udah nonton, gue udah mulai nonton dari tengah-tengah. Mungkin gue akan tertarik. Tapi untuk mulainya itu loh mas, nggak tahu gue nggak tertarik aja sebenarnya gitu. Tapi dengan apa ya, dengan self quarantine ini gue apa ya, akhirnya bisa meneruskan atau melakukan hal-hal yang emang belum gue teruskan dan belum gue lakukan sih. Series gue udah habis berapa ya, udah nggak kehitung deh. Film ada yang gue rewatch lagi, ya kan. Tapi selain itu gue banyak belajar hal baru juga sih, gitu, dari misalkan kayak video editing or sesimpel apa namanya tentang pandemik ini gitu loh. Maksudnya dulu tuh sebenarnya pandemi itu terjadi kapan aja sih gitu, terus berawal dari mana aja dan bla 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 gitu sih ya. itu kan Mencoba ada kan di Netflix ada kayaknya pandemi apa gitu. Iya, itu baru Itu. Cuman aku Dan belum sempat nonton sih. Aku terakhir itu nyoba nonton itu udah lama, cuman aku belum sempat nonton si Irishman itu. Irishman ya, itu Itu bagus banget. Bagus banget. Tapi panjang ya. Iya, itu 3 jam. Ya. Maksudnya 3 jam lebih. pacingnya emang slow, tapi
for some reason nggak ngebosenin, sama kayak Joker gitu. Joker kan pacingnya slow banget kan, cuma dia nggak ngebosenin. Iya. Iya. Itu sih. Joker tuh jangan itu sih. Kalau Joker itu kalau gue tuh ngeliatnya lebih ke sinematografinya si Joker sih. Edan ya. Iya, sinematografinya bagus banget sih. Bagus banget ya. Warnanya kayak gitu-gitu. Iya, maksudnya biasanya bukan konten ya, unsur yang memang unsur yang emang apa ya ngedrive si story-nya itu kan sebenarnya kan conversation gitu loh, conversation dan gestur dari si aktor-aktornya. Namun ini si sinematografinya tuh full berperan dalam apa ya namanya yang ngidupin ambience-nya itu, ngidupin segala macamnya itu kan yang ada di dalam film itu kan. Iya. Jadi kayak bener-bener semuanya tuh berperan gitu loh, dari unsur-unsur yang besar sampai unsur-unsur yang kecil. So, iya props ke sutradaranya sih, gila sih. Gila sih. Itu tuh aku ya selain soundtracknya juga enak sih, karena dia settingnya 70s ya, dan aku tuh suka banget sama lagu-lagu 70s. Kayak gitu. Jadi soundtracknya juga enak-enak. Jadi ya udah lengkap deh. Aku suka banget sama film yang backgroundnya 70s lah, terus 50s. Irishman tuh aku suka banget. Gitu-gitu. Sama True Story itu oke sih. Itu seru sih. Seru sih. Ada yang nanya lagi, Prince. Apa tuh? Top 5 favorite movie. Oh, gue tahu sih salah satu. Top 5 favorite movie. Waduh. Kita pernah ngobrol waktu itu di kolam renang. Nah, itu dia. Sebenarnya banyak banget sih. Itu mungkin kalau misalkan dikerucutkan ke top 5, mungkin pertama To the Future. Star Wars. Iya. Star Wars. Sama, Boy. Benar. Back to the Future 1, 2, 3. Kayak semua orang yang suka film pasti tahu Shawshank Redemption. Terus Memento, itu karyanya Christopher Nolan juga. Terus Interstellar, of course, Interstellar. Aku nonton Interstellar ngambang, Boy, pikiranku, Boy. Halo Mas, gimana? Halo, Prince. Gue nonton Interstellar ngambang, Boy. Halo. Audio aman? Aman. Pasti sih, Pak. Paling sama Terminator 2 sih. Aman. Terminator 2? Ya, itu kelas. Terminator 2, Mas. Terminator 2. Iya, I'll be back kan? Iya, I'll be back. Iya. I'll be back kan? Itu ikon. Kenapa? Kok tiba-tiba nyantol Terminator? Apa ya, mungkin itu film yang emang sering gue ulang-ulang. Maksudnya gue nonton berulang-ulang pada saat gue kecil kali ya. Kayak itu bagian dari childhood. Itu it kind of sticks. Dan emang Terminator 2 menurut gue dari Terminator 1, 3 dan lain-lain sih. Iya. Dandanannya, terus kejar-kejarannya, apa segala macamnya di situ klasik sih. Putus ya, Prince? Halo Mas, audio aman. Oke, lanjut kita. Lanjut. Yo, gimana? Film tadi, film. Ya. Terminator 2 ya. Klasik ya. Iya. Coba Mas, sekarang top 5 favorite movie lo, Mas. Oh, Back to the Future. Pasti. Back to the Future. Sama ya. Ya, Star Wars oke lah. Star Wars. Shawshank pasti. Green Mile.
Green Mile tuh yang mana sih Mas? Gue lupa deh. Kayaknya gue pernah nonton deh. Green Mile tuh gimana Tom ceritanya? Tom Hanks yang yang eh itu loh, orangnya udah meninggal, yang gede, tinggi, dia bisa ngobatin, dia pokoknya bisa menghirup penyakitnya si orang yang lagi sakit, tapi dia itu di penjara. Green Mile Oh, itu tuh oke. eh, jalur menuju tempat duduk listriknya itu, tempat kursi listriknya itu hijau gitu. Ya waktu itu Oh, hijau oke. gitu. Ya. Kayak gue pernah nonton selewat Yang deh. main Tom Hanks. Iya. Kenapa? Gue kayaknya pernah nonton itu cuma kayak selewat gitu. Gue nggak beres gitu nontonnya. Itu nonton deh. Itu nangis sih. Bagus sih. Green Mile ya. Sedih sih. Iya. Ya Green Itu Mile. ini buat sih yang terakhirnya si napinya itu di apa namanya? Di Di kursi listrik. Iya, di kursi listrik kan. Iya, di kursi listrik. Iya. Ya gue pernah nonton selewat tuh. Kayak gue bakal nonton lagi sih itu. Sama ini Forrest Gump oke sih. Menurutku Forrest Gump jenius sih. Right. Iya. Forrest Gump sih. Iya. Forrest Gump oke sih. Hmm. Forrest Gump oke. Rocky, aku suka semua Rocky. Oh iya Kayak sih. Jelas. Stallone itu Stallone Arnold emang kayak itu ya, pahlawan masa kecil ya. Iya sih. Sama dia ada ininya kan, apa namanya sequelnya yang main itu siapa sih gue lupa namanya. Creed, pokoknya Paulnya Creed. Enggak, yang judulnya Creed Mas. Yang kalau nggak salah, yang film pertama itu 2017 kalau nggak salah. Creed itu anaknya Apollo Creed yang Nah, dilatih sama itu. Rocky. Iya. Heeh. Anaknya Apollo Creed. Aku hafal semua boy kalau Rocky boy. Oke. Mau Rocky berapa lawan siapa, Rocky berapa lawan berapa, aku hafal semua. Well, Seru sih soalnya. Seru. right. Itu tadi ada yang nanya, lu bakal nyanyi nggak? Kayaknya nggak ya, Prince ya? Iya nih, gitar gue lagi dipinjam temen, sorry. Ya, gitarnya Prince lagi dipinjem sama teman, jadi kagak bisa nyanyi. Next live session gue. Prince. Gue tuh kadang-kadang ya, kalau ngeliatin lu pas di kompetisi-kompetisi itu, Iya. ceking, culun banget lu. Lu jahat sih. Enggak, tapi emang iya sih, emang gue itu. Tapi itu kenapa sih terlintas dalam pikiranmu memang untuk ya udah lu mencoba keberuntungan dari kompetisi atau bagaimana? Jadi begini Mas, 15 menit pertama di kelas pertama gue kuliah, itu gue nyadar kalau misalnya kayaknya hukum bukan buat gue deh, kayaknya gue nggak bakal bergelut di sini sih gitu. Terus di situ gue mau coba untuk masuk ke industri, tapi gue belum tahu caranya gitu loh. Gue nggak tahu pintu mana ya kira-kira awalnya itu seperti apa ya. Jadi industri musik maksudnya? Iya betul. Gue awalnya ya udah melakukan cover Instagram di YouTube dan lain-lain. Karena mungkin emang itu awalnya. Setelah itu Tapi emang karena lu sebetulnya hobi nyanyi kan? Iya. Emang gue mulai kayak nulis lagu dan emang nyanyi itu emang dari SMP sebenarnya. Gitu. Nulis lagunya sih dari SMA sebenarnya. Nah dari situ ya udah gue cuman mengambil kesempatan atau mungkin pintu yang emang gue kira ini kayaknya bisa jadi jalan nih. Dan waktu itu ya kebetulan kompetisi di TV. Dan ya udah gue coba gitu. Ada 2 kompetisi waktu itu yang gue pernah ikuti. Itu di RCTI sama di Net TV. Dan ya ternyata emang it leads to somewhere gitu loh. It leads somewhere gitu. Dan itu juga membuktikan kalau misalnya bagaimanapun keadaan lu, bagaimanapun kondisi lu, atau dimanapun lu berada, lu bisa mulai dari hal yang lu tahu dulu gitu loh. Yang instinktif aja. Mungkin kayak Iya. kalau misalnya emang jalannya yang lu lihat cuma satu doang, ya mungkin lu harus lewat situ dulu. Baru di situ baru kebuka pintu-pintu lagi. Iya. Setuju. Itu awal. Setuju. Iya. Setuju.
Setuju, Exactly. setuju. Paling enggak mulai dulu lah ya buat semuanya itu. Iya, mulai dulu sih, Mas. Maksud gue itu bisa dari apa aja sebenarnya gitu loh. Baik itu Mulai dari yang memang ya udah yang kamu tahu itu ya udah jalanin dulu aja exactly gitu kan. memanfaatkan apa yang Ah, bisa dimanfaatkan dan apa ya memulai dari apa yang lu tahu aja sebenarnya gitu loh. Itu pun nanti akan apa ya leads to another door and no, another door. ya. Bener bener bener. Aku Gitu sih. merasakan itu kok. Iya, Aku merasakan itu. Bener bener. Bener. Ya, selama kamu bener-bener ngelakuinnya bener ya. Maksudnya dengan tujuan dan cara yang bener ya. ya, Ya kan? ya, betul Mas. Ya. Itu sih kurang lebih. Ya. Aku setuju. Ngetok pintunya harus bener juga gitu. Ya, So, your biggest news. my biggest news. Well, so far yang bisa gue kasih tahu adalah bakal banyak konten yang gue keluarkan terkait dengan album Facing Faces ini. Gue rencananya itu sebenarnya mau showcase, Mas. Gue mau melakukan showcase sebenarnya Ya, untuk album ini. Namun ya karena ada pandemi ini kayak kita harus apa ya, gue sama manajemen harus apa ya, mencari cara baru untuk apa ya, ngedeliver doing si album something ya. ini secara apa ya, rasa yang berbeda gitu loh. Itu sih, Mas. Ya. But ya, Ya, tapi next kalau misalkan kalau memang pandemi ini berakhir sih, sebetulnya aku pengen doing something deh di sama kamu di Surabaya nanti. siap Mas, ditunggu. Aku pengen banget sih. Kayak yang lebih lebih apa ya? Bukan kalau kita yang terakhir kan yang kita tur-turan itu kan memang ya kita bertiga atas nama yang waktu itu gitu kan. Ya, Aku pengennya yang memang kayak lu sekarang udah ada album jadi kamu kita bisa bikin something kayak atau apa. ya. Nanti aku coba bicara sama Mas Kamil ya setelah Siap, pandemi ini selesai. Duh, ingin siap. banget sih. Termasuk ya sama si Mas Riama Pam juga sih sebetulnya. Waktu itu sih sebetulnya udah sempat kusampaikan Ya, karena memang kita kan nggak tahu kalau tiba-tiba ada kayak begini, kayak gitu. Menjadi so worst ini gitu. ya. Gitu. Tapi dari kompetisi sendiri ya, kamu tuh Ya. learning banyak hal. Banyak banget sih Mas, banyak banget sih. Karena apa ya, ada perbedaan persepsi antara orang yang emang melihat dari layar kaca doang dan di dalam dalam layar kacanya gitu. Ada sesuatu yang emang going on dan emang harus apa ya, harus dipahami dan harus apa ya, dipersiapkan gitu loh. Misalkan dari apa ya, ketangkasan dalam memilih lagu, dan bagaimana cara kita punya presence yang kuat di stage, bagaimana kita bisa ngedeliver rasa yang emang apa yang kan, hal-hal seperti itu yang emang gue pelajari that competition sih. Dan baik lagi dari pintu awal itu, it leads to another door again, terus gue belajar lagi. Itu sih, it's a whole new experience. Dan emang si album Facing Faces ini juga emang menggambarkan perjalanan benernya. Jadi nggak Ya cuma melewati pesawat hal-hal gitu ya. tapi emang apa ya, perjalanan gue masuk ke industri ini juga. Melewati. Every second of it, say. Nice. Well, I think udah 15 menit ya. Kayaknya ini banyak banget yang maksa. Lu mau nyanyi satu ref nggak? Apa kek gitu. Kalau akapela agak aneh sih Mas, kalau nggak. Iya. Lagian lu nyanyi depan gua lagi ya. Tapi teman-teman untuk next live stage akan nyanyi lagi sih. So, yeah.
Gitu Mas. Oke, I think time is up ya. Kayaknya udah kelar lah Oke. obrolan kita. Thank you teman-teman yang udah join. Thank you juga sama Bits and Bobs sudah ngajak gue Iya, ngobrol-ngobrol. good luck ya for us ya. Semoga semuanya Alright. segera berakhir. Yep. Keep contact ya, Prince. Ya, Seru-seruan bareng ntar, kapan-kapan. siap Mas. Oke. See you, boy. Alright. See you. Oke Mas. Sampai jumpa ya. Oke. Siap. Siap. Oke. Yo, jadwal live kita selanjutnya nanti hari Jumat kita bareng sama Gilang Gombloh. Terus hari Sabtunya akan ada dengan Major Surabaya. Terus hari Minggunya kita akan live DJing sama Head Fox Shop. Oke, teman-teman yang ada di Stay Alive Beats and Bob, semoga kalian terhibur dengan obrolan-obrolan kita dengan Ben Hussein. Semoga berkenan dan this live kita dari Beats and Bob, thanks to Seset Particular juga yang udah support kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti kita. Thank you, see you.